Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Eh, saya hari ini mengirimkan voice note untuk saudara tentang metode penelitian, mata kuliah metode penelitian pertemuan pertama. Karena kita tidak bertemu secara langsung dan memang jadwalnya bentrok dengan liburan hari ini. Jadi saya supaya materi bisa tersampaikan semua, saya kirim voice note untuk penjelasan slide dari pertemuan 1, dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Kita mulai ya. Mudah-mudahan saudara mendengarkan ini di rumah atau di kos saudara dan saudara tetap sehat. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu metode penelitian. Kita lihat dulu dari slide yang pertama setelah judul, yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan dari adanya metode penelitian ini, mata kuliah ini ditujukan untuk saudara dapat lancar nanti pada saat mengerjakan tugas akhir. Untuk penulisan laporan ilmiahnya, saudara lancar sesuai dengan outline yang diterapkan oleh UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, metode penelitian ini saya akan ajarkan secara sistematis. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS itu bersifat teori. Lalu pertemuan setelah UTS itu bersifat bimbingan ya. Jadi nanti ada seperti biasa ini mata kuliah KBK yang pada akhirnya nanti nilai UAS-nya adalah nilai UAS presentasi. Nah, kebetulan kemarin saya sudah rapatkan dengan beberapa dosen. Jadi pembentukan kelompoknya jadi satu dengan mata kuliah yang lain. Nanti teknisnya akan saya jelaskan pada saat kita kuliah daring ya. Daring ya. Pada saat nanti kita minggu depan ya, kuliah daring minggu depan. Oke. Kita lihat penilaian tugas. Bobot nilai ada 3 tugas sebelum UTS. Nanti akan saya berikan. Saya sudah berikan tugas pertama nilai 25%, saudara bisa lihat sendiri di slide penilaian tugas ya. Lalu ada presentasi itu 25% dan makalah nanti 25%. Jadi nanti UAS-nya adalah presentasi dan makalah ya, seperti biasa. Seperti statistika kemarin. Saya lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori. Saya masuk ke teori, ini di slide 6, saudara bisa lihat di slide saudara sendiri, tentang definisi penelitian. Ya. Di sini, menurut Nazir 2009, dan menurut Yusuf 2016 itu sama. Penelitian ditujukan untuk mencari jawaban atas suatu masalah. Ya. Penelitian itu ditujukan untuk mencari jawaban atas suatu masalah. Tapi pencariannya itu bersifat sistematis, objektif, dan logis, ya, dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel dalam suatu fenomena. Contoh, misalkan saya ingin meneliti tentang kepuasan konsumen. Apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen, gitu. Misalkan ternyata setelah diteliti, yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas layanan, kualitas gedung, misalkan kualitas produk. Nah, itu setelah diteliti adalah kualitas layanan, kualitas produk ini adalah variabel. Jadi penelitian itu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai variabel yang terdapat dalam fenomena. Ya, gitu ya. Maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Jadi itu penelitian. Pada intinya adalah penelitian mencari jawaban atas suatu masalah. Pencarian jawaban ini itu secara sistematis, objektif, dan logis. Ada urutan-urutannya. Jadi tidak serta-merta langsung secara gamblang mencari jawaban. Nah, mencari jawaban ini harus ada urutannya, harus sistematis, objektif, dan logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua tentang tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima atau mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil tersebut. Ya, jadi
penelitian itu untuk menemukan sesuatu hal yang baru, untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima yang ada, atau mengubah dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil tersebut. Contoh misalkan, zaman dulu tidak ada atau belum ditemukan teknologi smartphone. Lalu supaya manusia mudah berkomunikasi, para peneliti atau ilmuwan mencari cara untuk menemukan cara termudah tersebut. Pertama ditemukanlah telepon. Sudah ditemukan, ini dalil yang lama, kesimpulan ternyata bisa ya komunikasi jarak jauh dengan telepon. Lalu ditemukan lagi penemuan yang baru, handphone. Sampai efektif dan efisien sampai ke smartphone. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial yang ada di smartphone. Jadi mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru yang lebih mudah dan efektif ya. Itu tujuan dari penelitian. Yang di bawah menurut Yusuf 2016, penelitian menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki dengan proses penelitian secara sistematis, objektif, dan logis. Kurang lebih sama dengan definisi penelitian atau tujuan penelitian menurut Nazir. Ya, setelah itu, setelah tujuan penelitian, mudah-mudahan saudara mengerti, saudara sambil mengikuti, sambil membaca ya. Lalu ada proses penelitian. Nah, ini proses penelitian yang harus kita pahami. Tadi dari definisi dan tujuan kurang lebih sama, yaitu mencari jawaban atas suatu masalah. Ya, proses penelitian ada beberapa rangkaian tindakan yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Ini menurut Michelson, proses penelitian terdiri atas 5 item. Pertama, identifikasi dulu pertanyaan penelitiannya. Jadi identifikasi dulu apa masalah yang sedang terjadi. Ya, setelah diidentifikasi masalah apa atau fenomena apa yang terjadi saat ini di sebuah negara atau di sebuah kota atau di lingkungan sekitar, kedua adalah pilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian tersebut. Nanti akan saya jelaskan pendekatan apa saja yang ada. Yang ketiga, pilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Yang keempat, menganalisis data menggunakan deskriptif atau inferential static. Nah, ini menggunakan alat statistika yang kita pelajari di semester lalu. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan penelitian, setelah kita melakukan analisis data, buat laporan penelitiannya. Yang paling penting yang harus saudara pahami adalah pertama, temukan dulu masalahnya apa. Dalam penelitian temukan dulu masalahnya apa, gitu ya. Itu yang paling penting menurut saya, itu yang paling penting dalam penelitian. Karena untuk dari merumuskan masalah ini kita dapat mengerti apa yang akan solusi apa yang akan kita temukan nantinya. Itu tadi menurut Michelson, dan juga ada menurut Hauser. Kurang lebih sama, cuma ini lebih detail ya. Tadi saya sudah bicarakan yang pertama, mendefinisikan masalah yang layak untuk diteliti. Yang kedua, membedah kepustakaan yang terkait. Membedah kepustakaan yang terkait itu dengan mencari literatur, mencari buku, ya, buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut, ya. Kalau masalahnya di bidang ekonomi, ya cari buku-buku di bidang ekonomi yang sesuai dengan topiknya. Kalau mencari tentang digital marketing, ya carilah buku-buku tentang digital marketing atau jurnal-jurnal yang ada yang berkaitan dengan digital marketing. Cari di Google Scholar, cari di Google tuh banyak, ya. Yang ketiga, memilih teori yang relevan dengan masalah yang teliti. Ya ini sama ya, jadi setelah kita bedah pustaka, lalu kita cari teori yang tepat dari pustaka tersebut, dari buku tersebut. Nggak semua yang ada dalam buku tersebut kita bisa masukkan ke dalam penelitian kita, nggak juga. Jadi kita ambil yang cocok dengan topik penelitian yang kita lakukan. Yang keempat, desain penelitian, ya nanti kita akan pelajari bagaimana itu mendesain penelitian. Lalu memilih strategi sampling, apakah random atau non-random. Ini biasanya sampling itu untuk menentukan responden. Respondennya dipilih secara acak atau sudah kita tentukan sebelumnya.
Nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu, tentukan strategi pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Nah, ini biasanya menggunakan statistik. Ada juga pakai aplikasi SPSS atau pakai aplikasi SAM. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Mengumpulkan data, analisis data, dan terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian. Ini sama mengkomunikasikan hasil penelitian tuh bisa dengan menggunakan laporan penelitian, lalu dimasukkan ke dalam jurnal, atau bisa juga dengan cara presentasi. Nah, selanjutnya, mudah-mudahan saudara belum bosen dengerin saya. Nah, itu kalau bosen ya bisa sambil makan minum, terserah. Lalu, slide berikutnya adalah aktivitas penelitian. Ini bisa saudara baca sendiri. Secara garis besar ilmu, aktivitas penelitian itu punya 3 bagian, yang rasional, kognitif, dan teleologi. Ya, rasional adalah proses yang berpegang pada kaidah logika. Memang harus pada aktivitas penelitian harus berkaitan dengan logika, nggak bisa tidak rasional. Nah, penelitian itu harus rasional. Yang kedua, kognitif. Kognitif merupakan proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Lalu teleologi. Teleologi, proses mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan penerapan dengan peramalan, dengan forecasting. Nah, nanti aktivitas penelitian itu terdiri di 3 ini, ya. Penelitian itu harus rasional, penelitian itu harus kognitif, harus ada proses pengetahuan di sana, memproses atau memperoleh pengetahuan di sana. Dan teleologi itu harus ada kebenaran di situ, ya. Ada kebenaran, bisa dipahami, bisa dijelaskan, ya, dan bisa diterapkan, ya. Bisa diterapkan. Gitu, ya. Dan ada proses peramalan, jadi bisa diterapkan untuk masa yang akan datang, ya. Jadi aktivitas penelitian itu ada 3 bagian, rasional, kognitif, dan teleologi. Lalu yang slide berikutnya, aktivitas metode ilmiah. Nah, ini saudara baca sendiri. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu seperti yang kita pelajari sekarang nih, metode penelitian. Itu kita sedang mempelajari langkah-langkah dalam meneliti. Langkah-langkah dalam meneliti sehingga kita bisa memperoleh kebenaran dari satu fenomena. Kita memperoleh hasil, solusi dari suatu masalah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa definisi, saudara baca dari Nazir dan Serdar Mayanti Hidayat, ya. Ada beberapa pola prosedur atau prosedur dalam kita melakukan metode ilmiah, ya. Ada pola prosedural, dapat berupa pengamatan. Nah, biasanya kalau kita meneliti, kalau kita nyari jawaban dari satu masalah, pasti kita melakukan pengamatan dulu sebelumnya, ya kan? Contohnya aja, misalkan motor rusak, motor nggak bisa nyala, kita pasti melakukan pengamatan dulu. Kira-kira nggak bisa nyalanya di bagian mana, gitu ya. Lalu jangan-jangan akinya, jangan-jangan businya dan lain-lain, ya. Pengamatan, lalu melakukan percobaan. Setelah percobaan diukur, pengukuran, survei, deduksi, induksi, analisis, dan lain sebagainya. Nah, ini pola proseduralnya seperti ini, ya. Nanti akan saya jelaskan ketika kita nanti ketemu daring, ya. Ini saya jelaskan lewat voice note. Lalu tata langkah dapat berupa penentuan masalah, perumusan hipotesis, dan lain-lain, ya. Dan terakhirnya pada pengujian hasil, ya. Setelah itu tekniknya untuk pengumpulan data ada beberapa cara, yaitu daftar pertanyaan ini kuesioner. Kalau saudara pernah ngisi kuesioner itu untuk mencari data, ada wawancara, ada perhitungan, pemanasan, dan lain sebagainya. Alatnya dapat berupa macam-macam. Nah, ada timbangan, yang oleh timbangan ini biasanya untuk ilmu eksak, ya, timbangan, meteran, praipan, komputer, dan lain-lainnya. Nah, ini saudara baca sendiri. Lalu slide berikutnya, aktivitas pengetahuan sistematis. Ilmu sebagai pengetahuan didasari oleh 3 teori kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis, ya. Koherensi itu konsisten, jadi ilmu itu konsisten.
Yang kedua itu sesuai dengan kenyataannya. Lalu pragmatis, dapat digunakan di lapangan, dapat diterapkan. Ya, jadi ilmu itu harus konsisten. Yang kedua, memiliki kebenaran sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, dapat diaplikasikan. Ya. Koherensi ini ada definisinya, bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Ya, koherensi itu ada konsistensi. Ya, pernyataan sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empiris atau bertolak dari fakta. Lalu yang kedua, korespondensi. Suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Pragmatis mengatakan bahwa pernyataan suatu kebenaran diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Jadi ada koherensi. Koherensi itu konsisten, ilmu itu konsisten, penelitian konsisten dengan penelitian yang sebelumnya, ya. Lalu yang kedua, korespondensi. Korespondensi ada hubungan dengan objek yang dituju. Contoh misalkan kita ada masalah dalam motor, sederhana ya, ada masalah dalam motor, mungkin motornya tidak bisa nyala. Lalu kita cari solusinya. Biasanya sebelum-sebelumnya nggak bisa nyala itu karena akinya. Ini kan pernyataan pertama, pernyataan yang kita lakukan saat ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, ya. Nggak bisa nyala biasanya akinya. Lalu dicek akinya dan lain-lain, ternyata betul akinya ya, betul akinya yang soak. Berarti kita harus melakukan perbaikan di objek tersebut. Ya, ini korespondensi. Jadi yang rusak aki ya yang dibetulin akinya. Nah, ini korespondensi sesuai dengan objek yang dituju. Jangan rusak akinya malah kita ganti businya. Nah, beda lagi tuh. Ya, harus korespondensi, ada hubungan. Lalu pragmatis, dapat diterapkan. Ya benar, saya ganti lalu dipasang lagi nyala. Nah, itu pragmatis, dapat diterapkan. Ini contoh sederhana. Satu jenis penelitian menurut kedalaman analisisnya berdasarkan sudut pandang ini, yaitu penelitian dapat dibedakan jadi dua jenis. Ya, penelitian dibedakan jadi dua jenis. Yang pertama penelitian deskriptif dan penelitian inferensial. Penelitian deskriptif itu penelitian melakukan analisis dengan menyajikan fakta-fakta yang sistematik sehingga lebih mudah dalam proses pemahaman dan penyimpulannya. Nah, ini yang akan kita lakukan yaitu penelitian deskriptif, menggambarkan suatu masalah, ya, menggambarkan suatu masalah dengan melakukan analisis dan menyajikan fakta-fakta yang sistematis, ya. Lalu yang kedua, penelitian inferensial, penelitian menggunakan pengujian hipotesis dalam setiap analisis hubungan antar variabelnya. Nah, saya biasa dalam penelitian yang saya lakukan, tulisan-tulisan yang saya lakukan di jurnal saya, itu menggunakan penelitian inferensial. Tapi untuk mata kuliah metode penelitian ini, itu penelitiannya deskriptif, ya, penelitian deskriptif. Itu akan saya jelaskan di minggu depan. Lalu ada manfaat dari penelitian, ya. Ini manfaat penelitian sama tujuan penelitian agak sedikit berbeda. Dalam setiap penulisan, baik itu tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, pasti ada satu bagian yang namanya manfaat penelitian. Apa sih manfaat itu? Manfaat penelitian bisa diperoleh dari sebuah penelitian antara lain. Yang pertama, dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik, ya. Dapat mengidentifikasi masalah dan fakta secara sistematik. Yang kedua, mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Ya, jadi kita tahu sistem kerjanya dari objek yang akan kita teliti. Yang ketiga, menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Ya, keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Oh ya, ini saya sudah tahu masalahnya apa. Saya sudah tahu sistem kerjanya objek yang saya teliti ini. Saya tahu jadinya bagaimana harus memecahkan masalah tersebut, ya. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antar tim. Nah, nanti dalam penelitian itu bisa sendiri, bisa juga bersama dengan tim. Tapi lebih efektif dan efisien kalau bersama dengan tim, ya. Nah, ini kalau
bekerja sama dengan tim, itu pada saat penelitian ini kita dapat meningkatkan hubungan kerjasama gitu ya. Yang kelima itu melatih dalam bertanggung jawab. Yang keenam, memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program. Nah, jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, kita tahu solusinya, kita bisa memberikan rekomendasi. Oh, ini kebijakannya A yang tepat gitu ya. Lalu yang terakhir adalah menambah wawasan dan pengalaman. Ini ada beberapa langkah dalam metode ilmiah. Kita sudah pelajari tadi, sudah singgung sedikit di slide sebelumnya. Yang pertama merumuskan masalah, ya. Yang kedua menemukan hipotesis, ya. Nanti ada hipotesis itu dugaan sementara, ya. Karena kita tahu masalahnya, kita tahu dugaan sementara solusinya yang tepat atau penyebab masalah tersebut itu apa. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Kelima, mengumpulkan data. Enam, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian, ya. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa, kita buat dugaan dari ini ternyata penyebabnya adalah A, penyebabnya adalah A dan B misalkan. Lalu tetapkan variabel penelitiannya apa. Setelah itu prosedur kerjanya, jadwalnya. Nah, jadwal penelitiannya. Biasanya jadwal penelitian itu kalau penelitian yang pada umumnya adalah 1 semester 6 bulan. Jadwal penelitian itu di prosedur kerja itu diterapkan minggu dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Bulan pertama kita mengerjakan apa saja. Nah, minggu pertama sampai ke-4 kita mengerjakan apa. Dan seterusnya itu menetapkan prosedur kerja. Lalu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa dengan kuesioner, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara. Setelah kita kumpulkan data, lalu diolah data tersebut, dianalisis menggunakan SPSS atau perangkat statistika lainnya. Setelah dianalisis, keluar hasilnya kita tahu, lalu kita buat kesimpulan, ya. Setelah membuat kesimpulan, dikomunikasikan hasil penelitian tersebut. Mengkomunikasikan hasil penelitian bisa melalui laporan penelitian ataupun jurnal, atau bisa menggunakan presentasi atau seminar. Nah, ya, itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga saudara bisa memahami dan tidak bosan untuk mendengarkan ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat saya di grup WA atau chat secara pribadi juga nggak masalah. Terima kasih.